Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang pada cara merumuskan tujuan pembelajaran pada PAUD. Perumusan tujuan pembelajaran ini merupakan bagian dari komponen keempat dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan, yaitu perencanaan di tingkat satuan. Ibu dan Bapak, terdapat 3 elemen capaian pembelajaran di PAUD, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kompetensi di dalam ketiga elemen inilah yang akan kita identifikasi dan turunkan menjadi tujuan pembelajaran, sehingga kita dapat merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Perlu diperhatikan, penyusunan tujuan pembelajaran pada jenjang PAUD juga perlu mempertimbangkan laju perkembangan anak ya. Tidak hanya mengejar konten atau materi seperti di jenjang lainnya, kemudian perhatikan juga visi, misi, dan karakteristik satuan PAUD masing-masing. Apakah Ibu dan Bapak sudah siap untuk menyusun tujuan pembelajaran? Yuk kita lihat alternatif pertama. Alternatif yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Ibu dan Bapak dapat langsung merumuskan tujuan pembelajaran dari elemen CP yang sudah ada. Kita ambil satu contoh dari elemen CP jati diri. Berikut adalah caranya. Yang pertama, identifikasi kompetensi yang ada dalam CP. Yang kedua, rumuskan tujuan pembelajaran secara langsung sesuai dengan kompetensi yang teridentifikasi. Dan yang ketiga, lanjutkan membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan hasil identifikasi kompetensi CP. Meskipun di contoh hanya ada satu elemen CP, yaitu jati diri, tapi pada praktiknya Ibu dan Bapak dapat membuat tujuan pembelajaran untuk ketiga elemen CP ya. Sekarang mari kita lihat ke alternatif kedua. Alternatif yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Pada alternatif kedua ini, kita dapat membuat tujuan pembelajaran dengan memetakan kompetensi dan lingkup materi yang terkandung di dalam elemen CP. Harap diperhatikan bahwa lingkup materi ini artinya bukan topik pada setiap kegiatan ya. Lingkup materi yang dimaksud di sini adalah ruang lingkup materi pembelajaran yang dapat kita kembangkan ke dalam topik-topik yang kontekstual, sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan. Mari kita lihat contoh dari satu elemen CP, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kita petakan dulu kompetensi dan lingkup materinya seperti berikut ini. Ibu dan Bapak, dari tabel ini kita memetakan dengan melihat kompetensi dan lingkup materi dalam satu elemen CP. Setelah dipetakan seperti ini, sekarang mari kita coba rumuskan. Contohnya seperti ini. Dari poin A, yaitu mengenali, dan ruang lingkup materi nomor 1, yaitu ragam perasaan, kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran seperti ini. Mampu mengenali ragam perasaan seperti sedih, marah, senang, dan takut. Dengan cara identifikasi seperti ini, maka contoh lainnya yang dapat dibuat adalah sesuaikanlah tujuan pembelajaran dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan masing-masing. Sampailah kita pada alternatif yang terakhir, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang merupakan gabungan dari semua elemen capaian pembelajaran di PAUD. Caranya adalah, yang pertama, tuliskan semua elemen CP PAUD pada satu kolom seperti berikut ini. Yang kedua, identifikasi berbagai kompetensi dan lingkup materinya. Yang ketiga, rumuskan tujuan pembelajarannya. Contoh, mengenal dan mengobservasi ragam, menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. Ini merupakan gabungan dari elemen CP nilai agama dan budi pekerti dan jati diri. Yang keempat, contoh lainnya, mengeksplorasi konsep pramatematika seperti banyak dan sedikit, besar dan kecil, dan tinggi dan pendek, dengan menggunakan fungsi geraknya atau motorik. Ini merupakan gabungan dari elemen CP, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang kelima, Ibu dan Bapak juga dapat melihat contoh berikutnya pada tabel berikut. Ibu dan Bapak, dari ketiga alternatif yang telah disampaikan tadi, guru satuan PAUD diberi ruang untuk memodifikasi bahkan mengembangkan cara lain untuk merumuskan TP.
Silahkan mengembangkan cara lain yang sesuai dengan kebutuhan selama capaian pembelajaran tercapai di akhir fase. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut merupakan rumusan umum di tingkat satuan yang akan dicapai dalam periode waktu jangka panjang. Pada perencanaan pembelajaran di tingkat kelas, guru dapat menyesuaikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Bagaimana? Sudah siap membuat tujuan pembelajaran? Yuk kita coba dan mulai ya! Selamat belajar!